Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin salatu wassalam syubil anbiya Muhammadin sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa minha, kita masih melanjutkan daripada Ihya Ulumuddin dalam kitab Mahabbah wa Syauq. Masih dalam bab tentang alamatul mahabbah, tanda atau pasal tentang tanda cintanya hamba kepada Allah Ta'ala. Di antara tanda cintanya hamba kepada Allah Ta'ala adalah ia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Mana tadi nomor? Ya, dia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian juga termasuk tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT adalah mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah daripada yang dicintai oleh dirinya. Kemudian senantiasa zikir, melazimi zikrullah. Kemudian dia kesenangannya adalah dengan khulwat dan munajat kepada Allah Ta'ala, dan juga membaca kitabnya Allah SWT. Juga dia tidak sedih kecuali tidak sedih atas apa yang luput dari dia, dari perkara-perkara dunia, kecuali kalau yang luput itu adalah Allah atau zikir kepada Allah yang luput dari dia, barulah dia bersedih atas itu. Bersedih atas, tidak bersedih kecuali atas zikir kepada Allah, atas luputnya zikir kepada Allah. Juga di antara tanda kecintaan hamba adalah menikmati ketaatan kepada Allah, tidak merasa berat dengan itu. Kemudian juga di antara tanda kecintaan adalah yang sudah kita bahas, musfiqun ala jami ibadillah. Orang tadi welas asih kepada seluruh hamba-hamba Allah, dan sebaliknya membenci kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kita bahas adalah orang itu takut, yang merasa takut dan merasa kecil di bawah kewibawaan Allah dan keagungan Allah SWT. Dan sudah dibahas bahwa takutnya ini, takutnya ini adalah di antara takutnya seorang yang mencintai Allah, takut kalau dia berpaling dari Allah, atau takut hijab, dia terhijab dari Allah, takut ibad, takut kalau dia dijauhkan, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khauful wukuf wa salbul mazid. Kemudian takut, selain takut yang dijauhkan dari Allah, takut wukuf, takut berhenti di jalan di tempat dalam kecintaan pada Allah, tidak nambah-nambah, dia khawatir berhenti dalam kecintaannya pada Allah. Atau salbul mazid, dicabutnya pertambahan kecintaan tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qaddamna anna darajatul qurub la nihayata laha. Karena sesungguhnya kita sudah dahulukan bahwasanya derajat qurub, derajat kedekatan itu tidak ada nihayah, tidak ada batasan bagi derajat kedekatan hamba dengan Allah SWT. Artinya senantiasa para aulia usul itu selalu berharap untuk bertambah dekat. Maka ketakutan mereka adalah ketika mereka berhenti, justru tidak bertambah kecintaannya itu tadi. Wa haqqul abdi ayajtahid fi kulli nafasin. Haknya hamba adalah berusaha dalam setiap nafas, hatta yazdad fihi qurban, sehingga dia bertambah dekat pada setiap nafas itu kurban, bertambah kedekatannya, sehingga bertambah apa tadi pada setiap nafas apa kurban kedekatannya. Walidzalika qala Rasulullah SAW, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man istawa yaumahu fa huwa maghburun, siapa yang sama dua harinya, sekarang dan kemarin sama, maka dia tertipu. Wa man kana yaumu syarrin min amsi fa huwa mal'un, dan siapa yang hari ini naudzubillah lebih buruk dari kemarin, maka dia mal'un, dia dilaknat oleh Allah SWT. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi fil yaumi wa lailah. Sungguh terhalang atau tertutupi atas hatiku pada sehari dan semalam itu sampai aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sab'ina marrah, 70 kali.
Ya, sungguh dilalaikan dariku ala qalbi atas hatiku dalam sehari semalam sampai aku beristighfar kepada Allah, kata beliau SAW 70 kali. Ya. Maksudnya di situ beliau istighfar 70 kali itu karena pertambahan beliau itu dijelaskan situ. Wa inna makana istighfar min qadamil awal. Hanya saja istighfarnya Rasulullah itu SAW dari qadamil awal, dari langkah kaki yang pertama. Ketika beliau makin naik ke langkah berikutnya, maka beliau merasakan yang sebelumnya itu sebagai kekurangan sehingga beliau istighfar atas yang sebelumnya. Bukan jangan digambarkan sudah istighfar kita atas dosa kita ya. Kalau kita dosa memang betul-betul kemaksiatan. Kalau beliau istighfar itu, kata beliau la yughanu ala qalbi, kadang terhalangnya atas hatiku, terlalaikan, terpalingkan hatiku ini sampai aku istighfar 70 kali. Ya, beliau istighfar itu karena merasa kekurangan dari makom yang sebelumnya. Ketika beliau naik yang setelahnya, beliau merasakan sebelumnya itu sebagai satu kekurangan, maka beliau istighfar dari itu. Fa inna kana ba'bu dan lil bil idhafa ila qadami tsani, karena sesungguhnya adalah langkah kaki yang pertama itu adalah jauh kalau dibandingkan dengan langkah kaki yang kedua. Seperti kita ingin mendekat pada sesuatu, langkah kaki yang pertama kan lebih jauh ketimbang yang kedua lebih dekat. Maka itu perumpamanya. Sehingga Rasulullah SAW beristighfar untuk langkah kaki yang pertama tadi, karena itu masih dianggap jauh kalau dibandingkan dengan langkah yang kedua. Wa yakunu dzalika uqubatan lahum al futuri fit thariq, dan ada hal itu sebagai ukubah ya, alal futur fit thariq. Itu maksudnya apa? Wukuf tadi, berhenti itu, atau takut akan berhentinya di tempat, itu merupakan ukubah, hukuman lahum bagi mereka, bagi para solihin ya. Alal futur, atas jenuhnya mereka dalam torik, dalam jalan menuju Allah. Wal iltifat ila ghairi mahbub, dan menolehnya mereka ke selain yang dicintai selain Allah SWT. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan an Allah Ta'ala yaqul, bahwasanya Allah SWT berfirman, inna adana ma asna'u bil alim, sesungguhnya paling rendahnya apa yang aku perbuat terhadap orang alim, idza athara syahwati dunya, apabila dia telah mengutamakan syahwat dunia ala taati, atas ketaatan padaku, an aslubahu, aku akan cabut dari dia, dari si alim tadi, ladzi munajati, kelezatan munajatku. Paling rendahnya yang aku perbuat pada orang alim ketika dia mengutamakan dunia, aku cabut lezatnya munajat kepada aku dari hatinya orang alim itu. Na'udzubillah min dzalik. Fasalbul mazid bisababi syahwat uqubatul umum. Maka pencabutan pertambahan karena sebab syahwat itu adalah uqubatul umum, adalah siksaan yang umum. Famal khusus, adapun orang yang khusus, fa yahjubuhum anil mazid mujarradud dakwah wal ujub wa rukun ila madhamini mabadi lutuf. Maka adapun orang khusus, maka yahjubuhum, menghijab mereka dari mazid, daripada pertambahan apa, mujarradud dakwah, hanya sekedar dakwaan pada diri mereka, dan ujub, keheranan mereka, warukun, dan condongnya mereka ila ma dhahara, kepada apa yang nampak, min mabadil lutfi, daripada gejala-gejala kelembutan Allah yang ada pada dirinya. Wa dzalika huwal makrul khafi, dan itu adalah makar yang tersembunyi, alladzi la yaqdir alal ihtiras, yang mana tidak mampu si orang khusus tadi untuk menjaga diri minhu, darinya, dari makar yang tersembunyi, rekada yang sembunyi tadi. Illa dzawul aqdami rasikhah, tidak mampu atas menjaga diri dari makar tadi kecuali dzawul aqdami rasikhah, kecuali orang yang memiliki kaki yang menancap, kaki yang kuat. Jadi apa? Salbul mazid, ukubahnya orang awam ya. Siksaannya orang awam itu adalah pencabutan Allah atas tambahan nikmat karena sebab syahwat mereka. Maka Allah tidak memberikan pertambahan nikmat dalam hubungan dia dengan Allah SWT karena dia condong kepada syahwat. Itu kata beliau, itu ukubatul umum. Adapun orang yang lebih khusus itu, lebih khusus dari itu, maka mereka terhijab. Mereka terhijab dari pertambahan kedekatan pada Allah hanya dengan dakwaan atau kegembiraan, ujub atau kegembiraan,
kecondongan dia kepada apa yang muncul berupa kelembutan Allah pada dirinya. Perilaku lembutnya Allah pada dirinya. Dia takjub dengan itu terhijab dia. Terhijab dari kedekatan berikutnya. Karena seolah dia terhenti dengan lutuf atau tertipu dengan kelembutan Allah yang Allah berikan pada dirinya. Tsumma khaufu fauti ma la yudrak ba'da fautih. Kemudian diantara takutnya orang soleh, kan tadi dikatakan ya, orang soleh itu takut jauh dari Allah, takut berhenti daripada pertambahan kedekatan pada Allah. Nah, diantara takutnya mereka, tsumma khaufu fauti ma la yudrak ba'da fautih. Kemudian selain mereka takut jauh, takut berhenti dari kedekatan, mereka juga takut fauti, luput daripada ma la yudrak, sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Ba'da fautih, setelah luputnya ma itu tadi, sesuatu tadi. Mereka itu takut akan luputnya sesuatu yang tidak bisa lagi dijangkau setelah luputnya sesuatu itu tadi. Sami'a Ibrahim bin Adam qailan yaqul wa fi sihhati ala jabal. Syekh Ibrahim bin Adam, seorang sufi, seorang soleh, berkata, mendengar satu orang yang berkata, satu suara yang berkata, sedangkan beliau Syekh Ibrahim bin Adam ini fi sihhati, dalam musafirnya, pelancongan dia, ya, karena ala jabal, beliau suatu kali berada di satu gunung, lalu beliau ada satu perkataan yang orang yang seolah-olah suara itu berkata, kullu syai'in laka maghfurun siwal i'radi anni qad wahabna laka ma baqi ma fata minni. Ya. Kullu syai'in laka maghfurun, segala sesuatu untukmu diampuni kecuali keberpalinganmu dariku. Maka itu tidak terampuni. Segala sesuatu terampuni kecuali keberpalinganmu dariku. Qad wahabna laka ma fata, sungguh kami telah memberikan kepadamu apa yang luput. Ya. Baqiya ma fata minni, masih tersisa apa yang luput kepadamu dariku. Masih banyak yang tersisa, yaitu yang luput dariku kepadamu. Walaupun aku sudah memberikan apa yang luput dari dirimu sudah aku berikan, tapi masih tersisa apa yang luput dariku kepadamu. Ini pemberianku masih banyak yang tersisa yang luput dari engkau, yang tidak bisa kau gapai. Fataraba wa ghusya alaih, maka berguncang Ibrahim bin Adam dan pingsan ketika mendengar suara itu, karena dirundung kesedihan yang berat atas ucapan yang terakhir itu. Jadi masih banyak yang luput dariku kepadamu. Menyesalnya dia akan luput itu, kemudian dia berguncang mendengar suara itu dan pingsan. Falam yufik yauman wa laila, tidak sadar sehari semalam. Wa taraat ali ahwal, dan datang kepada dia hal, kondisi-kondisi batin. Tsumma qala, kemudian berkata Ibrahim bin Adam, sami'tu nida minal jabal, saya mendengar suara seruan dari gunung. Ya Ibrahim, kun abadan, fakuntu abadan wastarahtu. Wa Ibrahim, kun abadan, wa Ibrahim, jadilah kau hamba sepenuhnya. Sudah terserah apa yang Allah buat padamu, ya kau ini hamba. Fakuntu abdan, maka semenjak itu aku menjadi hamba Allah, wastarahtu, dan aku beristirahat. Ya, saya tidak sibuk dengan apa pemberian Allah kepada saya menjadi hamba secara totalitas. Sudah apa yang Allah beri, itu yang dia pantas untuk menerimanya. Jadi kau hamba, maka saya pun menjadi hamba. Maka semenjak itu saya istirahat, jadi saya tenang. Tsumma khaufus suluwi anhu, ya. Jadi atau takut, kemudian takut, ya, khaufus suluwi anhu, takut terhibur dari Allah. Takutnya si orang soleh ini, dia terhibur dengan sesuatu yang lain sehingga menyimpangkan jalannya dia dari jalan kepada Allah. Khaufus suluwi anhu, khawatir akan keterhiburan dari Allah. Bainal muhib yulazimu syauq talabul hadis, sebab pecinta sejati itu melazimi dia rasa rindu dan pencarian yang kuat kepada yang dirindukan. Fala yaftur an talabil mazid, maka senantiasa si pecinta ini tidak akan jenuh untuk daripada mencari pertambahan kedekatan. Wala tasalla illa bilutfin jadid, dan dia tidak terhibur kecuali dengan lutuf
kelembutan Allah yang baru, fa intasala an dzalika karena dzalika sababu wuqufi wa sababu rajati. Maka jika dia terhibur dari kelembutan baru dari Allah, terhibur dari kelembutan Allah dengan sesuatu yang lain, maka yang lain ini yang menyimpangkan dia dari keterhiburan dari Allah ini, itu sebab penyebab daripada mandeknya dia dan penyebab kembalinya dia ke makom yang sebelumnya atau mundur lagi dari jalan kecintaannya. Wasuluhu yadkhul min adzul yash'ur. Dan keterhiburan itu, hiburan itu, ya, itu masuk kepada dia, kepada si muhib dari jalan yang la yash'ur, yang mana si pecinta itu tidak merasakan. Jadi keterhiburan itu masuk kepada diri pecinta dari jalan yang dia tidak merasa. Kama qad yadkhulu al-hub min aidzu la yash'ur, sebagaimana terkadang masuk cinta kepada pecinta itu dari jalan yang dia tidak rasa, tidak merasa. Fa in hadhihi taqallubat bil qalbi la asbabun khafiyah samawiyah laisa fi qatil basyari tilau 'alaiha. Maka hadhihi taqallubat, pembolak-balikan, berbolak-baliknya keterbolak-balikan hati dalam hati. Ya, keterbolak-balikan hati itu ada sabab, memiliki sabab yang khafiyah, yang tersembunyi, dan sabab samawi yang laisa fi quwwatil basyar, yang tidak ada dalam kekuatan manusia itu untuk mengetahui sabab-sabab yang menyebabkan pembolak-balikan hati itu. Fa idza arada Allah Ta'ala al-makra bi istidrajah, maka apabila berkehendak siapa Allah Ta'ala untuk menipu, melakukan makar, tipu daya terhadap hamba tadi, si muhib tadi, wastidrajah, berkehendak Allah untuk istidraj, melakukan istidraj terhadap si muhib tadi, akhfa anhu ma warada alaihi minas sulu fa yaqifu ma raja wa yaqtaru bi husnidhan aw bi ghalabatil ghaflah wal hawa wan nisyan. Maka akhfa anhu ma warada alaihi minas sulu, maka Allah sembunyikan dari si pecinta tadi apa yang datang kepada dirinya dari keterhiburan, sesuatu yang dapat menyelimurkan dia dari Allah. Allah masukkan kepada orang itu dari jalan yang dia tidak tahu. Kalau sudah Allah berbuat, siapa yang bisa menolak? Allah masukkan keterhiburan tadi dari jalan yang dia tidak, Allah sembunyikan keterhiburan tadi sehingga orang itu berhenti bersama dengan roja, bersama dengan pengharapan kepada Allah Ta'ala, dan dia tertipu dengan husnudzon dia kepada Allah, atau tertipu dengan berkuasanya kelalaian pada hatinya, atau hawa, tertipu dengan hawa nafsu, atau nisyan, tertipu dengan kelupaan dari Allah Ta'ala. Kullu dzalika min junudi syaitan. Semua itu, ya, tertipunya orang dengan husnudzon, dengan kelalai dari Allah, tertipu dengan hawa nafsu, dengan rasa kelupaan dari Allah. Semua itu termasuk junudu syaitan, tentaranya syaitan, alati taglib junudal malaika, yang mengalahkan tentaranya malaikat berupa minal ilmi wal akli wal zikri wal bayan. Tentaranya malaikat berupa ilmu, akal, zikir, dan penjelasan, bayan dari Allah Ta'ala. Wa kama anna min awsafillahi ta'ala ma yadhar fa yaqtadi hayjanal ub ya awsaful lutuf wa rahmah wal hikmah. Ya. Maka sebagaimana termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala, ada di antara sifat-sifat Allah itu ada yang ma yadhar, ada yang nampak, lalu yaqtadi, menuntut akan hayjanal hub, menuntut akan gejolak cinta, terbangkitkannya cinta, yaitu sifat-sifat lutufnya Allah, lemah lembutnya Allah, rahmatnya Allah, hikmah, kebijaksanaan Allah. Ya, sebagaimana ada sifat-sifat Allah yang mengundang rasa cinta kita kepada Allah SWT, famin awsofi, maka ada di antara sifat-sifat Allah ma yaluhu, apa yang nampak kepada seorang pecinta, fayuritus suluwa, akhirnya mengakibatkan sifat-sifat itu tadi mengakibatkan sulu, mengakibatkan keterhiburan orang tadi ini dari yang menjauhkan dia dari Allah SWT. Ka'usufil jabariyah wal izzah wal istighna, seperti sifat-sifat Allah, sifat jabariyah, sifat kemaha perkasaan Allah, izzah, kemuliaan Allah, istighna, kemaha cukupan Allah dari segala sesuatu. Yang mana dengan sifat itu kadang Allah memberikan ujian pada muhib tadi, sehingga dia kalau dengan sabab-sabab itu dia bisa terselimurkan dari cintanya kepada Allah, kepada sesuatu yang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh para pecinta. Wa dzalika min muqaddimatil makri wasyaqqa wal hilman, dan itu termasuk muqaddimah, pendahulu dari makar Allah, tipu dayanya Allah dan syaqqa, dan juga kecelakaan di sisi Allah, wal hirman, keterhalangan dia dari rahmat Allah. Tsumma khawful istibdal. Ya.
Kemudian takut akan istibdal. Takut istibdal bihi binti qalbi nuqbi la hubbi ghairi. Khawatir akan istibdal bihi, akan menggantikan Allah dengan berpindahnya hati dari cinta kepada Allah ke cinta kepada hubbi ghairi, kepada cinta kepada selain Allah. Khawatir kalau hatinya itu berganti beralih kepada selain Allah. Itu kekhawatiran pecintanya Allah. Wadzalika huwal maqtu wassulu anu muqaddimatu hadzal maqam. Dan itu yang menggantikan Allah dengan yang lain, itu adalah tanda kebencian Allah, murka Allah. Atau mengundang murka Allah karena dia mengganti Allah dengan yang lain. Wassulu anu, sedangkan keterhiburan dia dari Allah seperti yang dijelaskan tadi, keterhiburan yang tadi kita jelaskan, itu muqaddimah. Itu sebetulnya muqaddimah daripada makom ini, makom istibdal tadi itu. Kedudukan yang mana dia khawatir kalau dia mengganti Allah dengan yang lain. Nah, keterhiburan dengan selain Allah itu muqaddimah dari kalau lama dia tertahan pada keterhiburan dengan selain Allah, keterhiburan dari Allah dengan selain Allah, lama-lama dia akan menggantikan naudzubillah cinta itu tadi, cintanya kepada Allah dengan cinta kepada yang lain. Maka keterhiburan tadi merupakan muqaddimah, permulaan daripada menggantinya. Wadzalika huwa wal irad wal hijab muqaddimatu sulu, juga i'rad, berpalingnya orang itu dari Allah, dan terhijabnya dia pecinta tadi dari Allah, itu juga muqaddimah daripada sulu, muqaddimah daripada keterhiburan. Sebelum dia merasakan keterhiburan dari Allah, dia dibuat dulu berpaling dari Allah. Kalau sudah berpaling, dibuat hijab antara dia dengan Allah. Ini yang semua ini yang dikhawatirkan oleh para pecinta. Wadiku sabri bil bari wan kibadu andawami dzikri. Wadiku sadri bil birri wan kibadu andawami adzikri wa malalu li wadha'ibil awrat. Asbab hadil ma'ani wa muqaddimatuha. Ya. Dan sempitnya dada dengan kebaktian, sempitnya dada dengan ketaatan kepada Allah. Inkibadu andawami dzikir, tertutupnya hati dada dari langgengnya zikir. Wa malaluhu, jenuhnya hati dari wadhaiful aurat, dari tugas-tugas wirid yang biasa dia lakukan. Itu asbabu hadil ma'ani, itu semua adalah sabab-sabab makna keterhiburan dari selain dari Allah dengan selain Allah. Muqaddimatu, dan itu muqaddimahnya. Wa zuhuru hadil asbab dalilun ala naqli min maqamil hub ila maqamil maqat naudzubillah minhu. Maka kenampakan sabab-sabab tadi mulai nampak berpalingnya dia dari zikir, berpalingnya dia dari aurat sedikit. Naudzubillah, itu tanda berpindahnya dari makom hub, makom cinta, kepada makom maqat, kepada murka Allah SWT. Yang awalnya didahului dengan berpaling, lama-lama berpaling hijab. Setelah hijab, maka dia terhibur dengan yang selain Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh para pecinta. Wa mulazamatul khauf li hadhil umur wa shiddatul adl min abi sabil qurba dalilu sidqil hub. Dan mulazamatul khauf, tetapnya rasa takut terhadap perkara-perkara tadi, takut terhadap keberpalingan, takut kepada hijab, takut kepada keterhiburan dari selain Allah. Ujungnya takut untuk mengganti cinta Allah dengan cinta yang lain. Semua ketakutan ini, mulazamatul khauf, ketetapan rasa takut terhadap perkara hadil umur, terhadap perkara-perkara ini, dan syiddatul hadzar minha, dan sangatnya kewaspadaan seorang solihin pecinta dari perkara-perkara tadi, bisofail muraqabah, dengan jernihnya muraqabah, jernihnya perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala, itu dalilu sidqil hub, itu tanda sungguh-sungguhnya cintanya pecinta tadi kepada Allah. Nih. Kalau merasa aman justru bahaya. Justru pecinta itu merasa takut. Dan orang yang tidak merasa sama sekali berarti ya belum merasakan cinta. Sebab kalau yang sudah merasakan berarti dia. Yang merasakan kehilangan kan yang sudah mencinta. Kalau belum mencinta mau kehilangan apa? Kan gitu. Ya. Oh ya. Jadi merasakan kehilangan, yang merasakan beratnya kehilangan itu yang sudah mencinta. Kalau belum mencinta, apa yang dia takut akan kehilangan? Mau takut apa dia? Kan gitu. Ini. Fa inna man ahabba syai'an, karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, khafa la mahala faqdah, takut si man tadi
pasti fakdahu akan kehilangan syai tadi yang dia cintai. Orang mencintai sesuatu dia pasti akan takut, khawatir kalau hilang apa yang dia cintai tadi. Fala yaqulul muhibbu an khaufin, maka tidak kosong seorang pecinta dari rasa takut. Idza kana al-mahbub mimma yumkin fawatuh, apabila yang dicintai termasuk sesuatu yang memungkinkan untuk luputnya sesuatu tadi dari dari diri si pecinta. Jadi kalau yang dicinta itu merupakan si mahbub tadi termasuk sesuatu yang mungkin luputnya dari yang mencintai, maka dia akan khawatir akan luputnya yang dia cintai tadi. Qala ba'dul arifin man abadallahu ta'ala bil mahabbah min ghairi khauf halaka bil basti wal idlal. Siapa yang menghamba kepada Allah hanya dengan murni cinta tanpa diselingi rasa takut, dia akan binasa bil basat wal idlal, dengan hamparan dari Allah dan kemanjaan dari Allah. Orang kalau mencinta saja tanpa ada rasa takut seperti ini, tidak diiringi rasa takut, ya, maka khawatir-khawatirnya kata para aulia itu nanti kadung dia merasakan kelembutan Allah, dia tertipu dengan kelembutan Allah itu tadi. Karena dia merasa itu, oh ini tanda cinta kepada Allah. Akhirnya padahal itu dia tidak tahu, mungkin barangkali itu ketika itu adalah ujian daripada kecintaan itu tadi. Jadi orang yang cuma mencinta saja tanpa rasa takut, maka halaka, dia akan binasa dengan basat dan istidlal. Dia akan binasa dengan hamparan dari Allah dan idlal, kemanjaan dari Allah Ta'ala. Wa man abadu min tariqil khaufin ghairi ma'abbah. Sebaliknya, orang yang menyembah kepada Allah dengan jalan takut tanpa ada rasa cinta, in anu bil bu'd wal istihash, maka akan terputus dari Allah dengan kejauhan dan perasaan tidak nyaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man abada min tariqil ma'bal khauf Allah Ta'ala wa qaraba makkana wa 'allamah, maka namun siapa yang menyembah kepada Allah dengan jalan dua-duanya, mencinta sekaligus takut, maka Allah akan mencintai orang itu, maka orang qarabau, Allah akan mendekatkan orang itu, wa makkana, dan meneguhkan orang tadi, wa 'allamah, dan akan mengajarkan orang tersebut. Maka harus dua-duanya, ya dengan cinta, ya dengan takut, ya dengan harap, ya dengan takut. Wallahu a'lam bishawab. Wal muhibbu la yaqlu an khaufin. Wallahu a'lam.